Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi kita dalam kegiatan belajar dari rumah. Nah, kali ini anak-anak bersama Ibu Guru Yuni akan mempelajari dari kelas 1, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sudahkah semuanya melihat buku anak-anak yang ini? Ya, tema 1 diriku diambil. Silahkan anak-anak mencari halaman 115. Di halaman 115 atau 115, di sana ada gambar. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar anak-anak ini. Ini adalah si Edo. Anak-anak, pernah nggak sih mendengar istilah istimewa? Nah, istimewa itu adalah sesuatu yang bisa kita banggakan karena kita memilikinya. Itu namanya istimewa, ya. Jadi anak-anak, setiap orang itu istimewa. Ibu guru, anak-anak, ayah bunda, kakak adik, semuanya istimewa karena kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, setiap orang itu anak-anak memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan setiap orang harus kita hargai, sedangkan kekurangan setiap orang harus kita terima. Jadi begitu ya anak-anak. Kelebihan dan kekurangan itu adalah karunia Tuhan. Maka dari itu, apapun kelebihan kita, apapun kekurangan kita, maupun orang lain harus kita hargai dan kita terima. Oke, itu tadi kita membahas si Edo. Sekarang kita akan membandingkan dengan si Beni. Nah, Beni ini dia bagaimana? Apakah dia berbeda dengan si Edo? Tentu saja. Mari kita membedakan mereka berdua ya. Kita bedakan dari pertama, rambut. Kalau rambutnya Edo tadi keriting, sedangkan rambutnya si siapa namanya? Si Beni, dia bagaimana? Rambutnya lurus. Nah, itu perbedaannya yang pertama. Kemudian yang bisa kita perhatikan lagi perbedaannya. Nah, ini apa ya kira-kira? Ditunjuk sama panahnya. Warna kulit. Kalau Beni warna kulitnya itu adalah putih, sedangkan si Edo warna kulitnya agak gelap atau hitam, ya. Nah, itu perbedaan fisik namanya anak-anak. Perbedaan fisik itu adalah hal yang bisa kita lihat dengan mata dan dapat kita deskripsikan atau kita dapat ucapkan penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya yang ditunjuk pada panah ini kira-kira apa? Ya, ini adalah ukuran badannya. Kalau Beni dia tergolong yang agak gemuk atau berisi, kemudian si Edo dia tergolong kurus. Nah, dari perbedaan itu, mereka berdua sama-sama ciptaan Tuhan dan sama-sama memiliki perbedaan, ya. Walaupun berbeda, mereka harus tetap saling menghargai. Nana bisa lanjut nih sekarang. Ayo kita amati gambar yang ada di buku anak-anak halaman 116. Di halaman 116 di sini pertama anak-anak melihat Dayu. Dayu di sini menggunakan kamban anak-anak. Nah, kalau kamban sama seperti kita nih, ya pakai bunga lagi habis sembahyang. Nah, itu dia adalah ciri dari orang Bali, ya. Nah, si Dayu ini menggunakan kamban. Kita lanjut ya anak-anak. Kemudian ini Lani. Lani ini katanya keturunan Tionghoa. Dia itu agamanya Buddha. Kemudian ini ada siapa ya? Edo. Dia menggunakan pakaian Papua. Dan dia beragama Kristen. Nah, anak-anak, mereka semua ini memiliki budaya yang berbeda, agama yang berbeda, warna kulitnya juga beda ya. Kemudian asal daerahnya mereka berbeda dan banyak hal yang membuat mereka berbeda. Namun mereka ini adalah teman-teman satu kelas dan mereka hidup rukun dan saling menghargai perbedaan serta mensyukuri apa yang telah mereka miliki. Ada yang mau bersyukur anak-anak? Nah, anak-anak di sini belum pernah ketemu teman-teman satu kelas ya, hanya beberapa. Nanti kalau sudah sekolah, kita harus bisa seperti Dayu, Edo, Lani, dan teman-temannya yang lain agar bisa mensyukuri perbedaan. Oke? Siap ya? Sampai ketemu di sekolah nanti. Oke anak-anak, kita lanjut. Nah, mari kita mengamati kata-kata berikut. Tadi ada kata beda. Anak-anak, tahu nggak sih beda? Nah, beda itu artinya nggak sama ya. Seperti tadi kita membandingkan si Edo dan Udin di tayangan pertama. Edo dan Udin dia beda dari warna kulit, dari rambut. Nah, itu namanya artinya beda. Ya. Kemudian ada juga kata fisik.
seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, fisik itu adalah ini. Bisa dibilang bagian tubuh kita ini kita dilihat secara fisiknya bisa dilihat oleh mata. Jadi jelas ya. Kita juga bisa menjelaskannya. Misalnya, oh Bu Guru Yuni itu gimana sih orangnya? Misalnya gitu ya. Oh itu Bu Guru Yuni yang pakai kacamata. Kalau Bu Guru Ketut itu juga pakai kacamata. Tapi Bu Guru Yuni lebih muda gitu misalnya. Terus ada lagi Bu Guru Sri. Nah kalau Bu Guru Sri yang tidak pakai kacamata itu loh. Nah yang seperti itu dari fisiknya dilihat. Kita lanjut. Sifat. Nah, kalau sifat di sini banyak jenisnya. Ada sifat yang pemalu. Ada nggak di sini yang malu-malu? Ada sifat yang pemarah. Misalnya Bu Guru Yuni suka marah-marah nih. Kemudian ada sifat yang, tapi nggak boleh marah-marah ya. Ada sifat baik hati, suka menolong. Banyak sekali sifat-sifat. Nanti kita akan pelajari sambil jalan ya. Kemudian selain sifat, di sini ada budaya anak-anak. Tadi kita lihat tuh ada Dayu dari Bali. Biasanya di Bali itu ada budaya, budayanya ada tarian, gending rare. Kemudian budaya apalagi budaya adatnya banyak, buat ogoh-ogoh itu misalnya nyepi ya, itu namanya budaya. Nah, sudah anak-anak, budaya itu setiap daerah berbeda-beda. Jadi Indonesia ini sangat banyak sekali memiliki budaya. Kemudian istimewa. Nah, ingat kan tadi kita sudah mempelajari tentang istimewa. Istimewa itu adalah sesuatu yang bisa membuat diri kita bersyukur. Kita harus bangga karena kita memilikinya. Itu istimewa. Saya istimewa ya. Ayo sama-sama kita sebutkan saya istimewa. 1, 2, 3. Saya istimewa. Nah, anak-anak cukup segitu dulu penjelasan tentang katanya yang tadi kita pelajari. Nah, next ya, kita lanjut ke halaman 118. Di sini ada keberagaman dalam keluarga. Keberagaman itu artinya adalah banyak sekali. Ada banyak hal yang kita bisa dapat di keluarga itu ya. Keberagaman itu jenisnya macam-macam. Ada yang beragam warna kulitnya tadi, ada yang beragam kesukaannya mungkin, ada yang beragam kebiasaannya, ada yang beragam apanya lagi itu hobinya, kesukaan juga sama tadi. Nah, banyak lagi anak-anak ya. Misalnya sekarang kita ke fisik. Nah, kita akan lihat ini gambar keluarga Udin. Perhatikan anak-anak. Nah, ini kakaknya Udin. Sedangkan ini ayahnya Udin. Ini ibunya Udin, ini si Udin. Kita akan membandingkan si Udin dan kakaknya saja dulu ya. Nah, anak perhatikan di sini ada bacaannya. Rambut Udin lurus. Benar nggak? Nah, lurus memang. Rambut kakak juga lurus. Oh iya, sama kakaknya lurus. Berarti mereka keberagamannya sama ya. Mereka memiliki rambut yang lurus. Itu tadi. Ada kelebihan dan kekurangan yang harus sama-sama diterima dan dihargai. Kemudian Udin memakai kacamata. Nah, ini kayak kacamata dia. Kakak tidak memakai kacamata. Nah, kakaknya tidak pakai kacamata. Udin suka bermain bola. Ini keberagaman tentang hobi atau kesukaan. Dia suka bermain bola si Udin. Sedangkan kakak suka bermain boneka. Nah, itu. Jadi yang sama rambutnya. Ya, kemudian kalau dari fisiknya si Udin dia pakai kacamata, kakaknya tidak pakai kacamata. Terus kalau dari hobi atau kesukaan, si Udin suka bermain bola, sedangkan kakaknya suka bermain boneka. Walaupun dalam keluarganya Udin itu ada perbedaan, namun mereka tetap bisa saling menerima dan harus hidup dengan baik. Namanya hidup rukun. Ya, anak-anak ya. Oke. Setiap orang itu berbeda anak-anak. Nah, walaupun berbeda, ingat kita harus saling menghargai. Oke, lanjut ya anak-anak. Bu Guru di sini tadi kan membahas si Udin dan kakaknya. Sekarang Bu Guru pengen ngasih anak-anak tahu rahasia nih. Ibunya Udin, nih ya. Ibunya Udin ini pandai, dia memiliki kelebihan atau pandai. Pandai ngapain ya? Ibu Udin ini pandai membuat boneka. Nah, coba perhatikan yang ada di layar HP atau laptopnya anak-anak. Itu namanya gambar boneka. Boneka ini namanya boneka yang berbahan dari kulit jagung. Pernah makan jagung?
jagung itu kan ada kulitnya. Nah, kulitnya itu anak-anak dihias sama ibunya Udin menjadi pensil hiasan seperti ini. Bagus ya? Oke, anak-anak mau buat? Nanti kita buat ya. Tapi kita buatnya nanti di hari Sabtu aja. Sekarang kita belajar tematik dulu ya. Nah, anak-anak, boneka ini dibuat menjadi hiasan pensil kan sama ibunya Udin. Nah, ada caranya membuat nih. Anak-anak mau tahu caranya buat? Nah, oke, nanti Bu Guru akan tayangkan video, anak-anak bisa tonton sehingga nanti kita Sabtu bisa praktek ya. Nah, tapi dalam membuat hiasan pensil dari kulit jagung ini, anak-anak perlu bantuan orang dewasa, boleh kakak atau boleh ayah bunda. Oke, nanti kita akan sambil jalan belajar buat boneka kulit jagung. Nah, sekarang anak-anak guru mau lanjut sedikit karena materi yang di subtema 4 pembelajaran 2 ini berkaitan. Jadi Bu Guru akan lanjut di sini kita akan mempelajari perbedaan kegemaran. Nah, anak-anak di pembelajaran yang kedua subtema 4 ini, anak-anak diajak mengamati bacaan dan juga gambar ya. Sekarang perhatikan gambar di sini anak-anak. Ini adalah suasana kegiatan anak-anak yang sedang bermain saat jam istirahat. Oke, kita akan membaca ini bersama-sama ya anak-anak, mulai dari sini. Saat bermain semua riang. Nah, pernah dengar kata riang nggak anak-anak? Riang itu artinya senang ya, gembira. Kemudian di sini, permainan banyak macamnya. Benar, banyak macamnya. Ada yang pandai bermain lompat tali. Tahu lompat tali kan anak? Iya. Ada yang suka meniti balok. Tahu meniti balok? Nanti Bu Guru kasih tahu deh apa itu meniti balok. Ada juga yang suka berlari. Tentunya udah tahu ya yang berlari itu apa. Berbeda kesukaan itu tidak masalah, kita harus saling menghargai. Seperti yang tadi, materi di pembelajaran 1 juga gitu ya, kita disuruh untuk saling menghargai. Walaupun berbeda kesukaan. Siapa di sini yang suka main lompat tali? Angkat tangan. Siapa di sini yang suka meniti balok? Oh, belum tahu ya meniti balok itu apa. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Apa sih meniti balok itu? Yuk kita lihat. Nah ini anak-anak, ini namanya permainan meniti balok. Jadi nih kayak gini nih, ngantri satu persatu. Yang pertama mereka harus jalan melewati balok ini. Balok itu kayu ya. Jadi kayu ini kan ini anak-anak kecil tapi panjang. Nah karena dia kecil kita tuh harus melangkah satu persatu pelan-pelan gitu. Itu namanya meniti balok. Jadi permainan meniti balok ini anak-anak harus lakukan dengan berhati-hati. Gak boleh ngebut-ngebutan. Kalau ngebut-ngebutan tak jatuh, kalau jatuh giginya ompong mau. Enggak ya. Oke, lanjut. Kemudian seperti yang Bu Guru bilang tadi, dalam bermain permainan peniti balok ini langkahkan kakinya perlahan. Jadi nggak boleh tergesa-gesa, satu persatu. Supaya apa? Supaya kita menjaga tubuhnya tetap seimbang. Seimbang itu artinya nggak keberat ke kanan, nggak berat ke kiri gitu ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah seimbang, anak-anak nantinya pasti bisa sampai di ujung titian baloknya. Jadi selamat sampai tujuan ya. Kenapa? Nah, tujuan dalam permainan meniti balok ini anak-anak bisa menjaga keseimbangan. Nanti kalau sudah kita ke sekolah, mungkin Pak Guru Restu dalam pelajaran olahraga yang akan mengajak anak-anak bermain meniti balok ini. Oke? Nah, jelasan tentang permainan meniti balok itu mengakhiri materi kita hari ini. Jadi sekarang sudah siap ya. Ini apa ya? Ini tugas. Tugasnya anak hari ini tanggal 10 Agustus yaitu temukan ciri khas keluarga anak-anak. Tahu ciri khas nggak? Ya, jadi gimana sih ciri-cirinya mama, gimana sih ciri-cirinya papa, kakak atau adik atau sendiri. Jadi anak-anak silakan buatkan ciri khas ini pada buku tulis kotak tematiknya anak-anak. Sudah Bu Guru kasih contoh di sini ya. Misalnya yang pertama anak-anak mau menjelaskan ayahnya anak-anak seperti apa. Oh, ayah rambutnya hitam, pendek. Kemudian ayah memakai kacamata, boleh. Warna kulitnya ayah itu sawo matang. Kemudian bentuk badannya ayah gemuk gitu misalnya ya. Jadi silahkan anak-anak buat sekreasi anak-anak. Nah, jika ada nanti yang memang kesulitan dalam menulis, perlu bantuan orang tua, boleh bertanya sama orang tua. Namun kalau mau bertanya sama Bu Guru tentunya sangat boleh. Silahkan nanti silahkan sharing sama ibu gurunya masing-masing. Jadi seperti itu saja anak-anak. Sudah jelas, nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanya di WA grup ya.
Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Selamat bekerja anak-anak, semoga kalian selalu sehat dan semangat. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, sekian dulu materi kita kali ini ya anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak. Semangat terus belajar dari rumahnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar di sekolah. Selamat bekerja anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.